Jadi orang gila itu adalah yang menghina sembahannya sendiri. Itu orang gila. Menghina sembahannya sendiri, menghujat sembahannya sendiri, malah bahagia sembahannya dibunuh sama orang kafir. Itu orang gila tuh. Ya kan ya? Kalau umat Islam tidak mau. Di dalam kitabnya mereka Yohanes 19:34, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Kami umat Islam kita nggak mau kita. Nabi kita Isa disebut lambungnya ditombak, kita nggak mau. Kita nggak mau. Kalau mereka tetap bertahan, yang ditombak itu harus Tuhannya, yang ditombak itu harus sembahannya. Pingin kali Tuhannya itu ditombak. Aneh gitu loh. Tuhan katanya maha suci. Iya. Tapi mereka mau. Dan mengaminkan, mengiyakan kalau Tuhannya yang ditombak. Herman kan kita. Habis itu kita yang dituduh gila. Nabi kita yang dianggap gila. Yang mana sih yang gila? Tuhan katanya itu maha hidup, maha kuasa. Tapi ditombak dia iyakan. Itulah yang Al-Quran katakan. Lebih hina daripada cicak. Allah. Al-Quran kita kan jelas itu menceritakan orang-orang kafir seperti ternak yang hanya mendengar suara tapi tidak kemudian memahami apa makna dari suara tersebut. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Itu tipikal mereka itu begitu. Mereka hanya seperti hewan, bahkan lebih hina dari hewan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya lambung? Tidak, katanya. Apakah Tuhan itu maha suci? Iya, katanya. Lalu yang tertulis di dalam Yohanes 19, lambungnya ditusuk oleh tombak, itu siapa? Tuhanku. Apakah Tuhan itu punya lambung, punya usus? Tidak. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan. Lalu yang ditombak di dalam Yohanes 19 nomor 34 siapa? Tuhanku. Kayak mana nggak sakit? Kayak mana nggak benar Al-Quran itu? Dan perumpamaan seperti penyeru orang-orang kafir. Umat Islam itu ibarat gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya suara saja dan teriakan saja. Tapi mereka tidak tahu, tidak paham makna daripada suara tersebut. Mereka hanya mendengarkan. Seperti kambing misalnya nih. Ada kambing mau nyebrang jalan kan. Bembe, ada mobil. Mana ngerti dia. Tapi dia mau noleh ke kita. Keluar lidahnya. Nah, kata dia gitu. Nah. Keluar lidah. Tapi nggak paham apa dari suara ini maknanya. Nggak paham dia. Inilah yang diceritakan Al-Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yanqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ini yang diterangkan Al-Quran. Perumpamaan bagi penyeru, bagi pendakwah, bagi dai, bagi apologet Islam, orang kafir itu seibarat hewan ternak yang hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti makna suara itu. Coba, Tuhan itu maha suci. Iya. Tidak bisa mati. Iya. Tidak serupa manusia. Iya. Tidak sama dengan manusia. Iya.
Lalu yang ditombak di atas tiang salib, Yohanes 19:34 itu siapa? Tuhanku. Ya kan? Apa tuh? Benar nggak Al-Quran tuh? Benar. Al-Quran itu benar. Sehingga Al-Quran mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu diturunkan? Iblis turun kepada para pendusta. Ditanyain lagi, apakah Tuhan itu bisa mati? La. Apakah Tuhan itu bisa didekati oleh kematian? Enggak. Lalu yang mati di dalam Yohanes 19:30 itu siapa? Tuhanku. Gimana ceritanya orang gini? Naik-naik menghina Rasulullah, gila. Tapi dia nggak sadar dirinya gila. Orang gila itu lain di mulut, lain di praktek. Mulutnya mengatakan, Tuhan maha hidup, Tuhan tidak bisa mati, Tuhanlah yang menghidupkan dan mematikan. Oh ya? Yes. Ditanya, Yohanes 19:30, sesudah dia meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Itu siapa? Tuhanku. Pembohong, si gila. Dia yang gila, Nabi kita yang dituduh gila. Alamak. Jadi inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Ya. Belum lagi ketika ditanya dalam Matius 27 nomor 30. Mereka meludahi dia dan mengambil bulu itu dan memukulnya di kepalanya. Apakah pencipta langit dan bumi bisa diludahin? Tidak. Apakah pencipta langit dan bumi bisa dipukul kepalanya? Tidak. Lalu siapa yang diludahin dan dipukul kepalanya di dalam Matius 27 nomor 30? Tuhanku. Sebenarnya yang gila siapa sih? Kok Nabi Muhammad dituduh gila sama dia tadi barusan? Sebenarnya yang gila siapa? Tuhan tidak bisa diludahin. Tuhan tidak bisa ditonjok kepalanya. Giliran ditanya Matius 27 nomor 30 yang diludahin itu siapa? Tuhanku. Nah, jadi saudara Kristen tolonglah ya, naik di Qomal Islam itu jangan naik menghina. Karena hinaan itu akan kembali kepada Anda. Kenapa? Bible pasang badan untuk melindungi umat Islam dari hinaan-hinaan kalian. Naik ke sini itu raih 20 juta tuh. 20 juta buat hamba Kristus. Berhasilkah? Silakan naik. Kita berdiskusi dengan baik. Gak usah menghina lah. Ngapain juga kita kedamaian. Silakan naik, kita berdiskusi baik-baik. Nah ini kita naikkan kemudian raja orang Yahudi yang mati ditombak di atas pohon. Ya, selamatkan siang saudara Inri. Selamat siang. Iya. Alamak, dari sekte mana saudara? Sekte mana yang maunya kamu? Ya tergantung, yang jadi pendusta, yang jujur aja, yang sebenarnya apa gitu loh. Apa sektenya? Ini yang jadi pendusta siapa ini sebenarnya semua? Yang pendusta itu yang berbicara tidak sesuai dengan fakta, kan gitu. Teman-temannya, bagaimana kemampuan semua pada siang hari ini? Iya, silakan. Yang mampu kemudian, saudara, diam. Saya tinggal tekan tombol, Anda langsung kepencet masuk toilet di sini. Oke. Ya. Ini saya bilang, saya tinggal tekan tombol di sini, Anda langsung ke toilet loh. Terhambat masuk ke dalam toilet. Kamu banyak ngoceh-ngoceh tadi dong. Sekarang temanya 20 juta buat Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus
itu adalah anak Maria. Apakah saudara sanggup? Iya, saya akan jawab pertanyaan Anda. Tapi saya Enggak, bertanya, apakah Anda sanggup? Muslim. Apakah Anda sanggup? Muslim. Ini lagi Ya, kan? sayembara 20 juta. Kayaknya Anda nggak sanggup. Oke, Aduh, saya bukan turunkan ke sanggup. kloset. Saya Takut tunggu. dia. Cuma Bukan, takut bukan. dari semua Saya takut. tidak pernah takut kepada Cuma penyembah takut kan? setan. Bukan, semua takut. Saya tidak pernah takut kepada penyembah setan. Setannya aja saya tidak takut, apalagi penyembahnya. Saya cuman ingin komal saya ini kemudian benar-benar bisa memberi edukasi. Oke? Saya tidak sedang ingin membahas yang lain. Anda boleh mengatakan saya takut, silakan. Terserah Anda. Saya takut, saya gentar, EGP. Saya hanya ingin yang naik di sini adalah Kristen yang berkualitas, yang bisa ditonton oleh semua Kristen khususnya di Indonesia ini, yang mewakili mereka untuk membuktikan bahwa mereka ke gereja, lahir dari Kristen, mati dalam keadaan Kristen, betul-betul menyembah Yesus anak Maria, bukan Yesus palsu. Paham? Gak usah bahas yang lain. Kalau bahas yang lain, gak usah ragukan saya. Bahas Al-Quran, insya Allah saya bisa. Bahas hadis, insya Allah saya bisa. Jadi gak usah yang lain. Buktikan aja bahwa yang kalian sembah, yang kalian gaung-gaungkan itu benar adalah Nabi Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Bukan yang diduga Kristus palsu. Silakan naik teman-teman yang ingin membahas ini. Komal kita adalah komal yang beradab. Yang Muslim tolong jangan minta permintaan, karena ketika Anda minta permintaan, berarti itu sama halnya Anda ingin naik menjelaskan tentang sembahan Anda Kristus. Jadi batalkan permintaan yang Muslim sebelum saya naikkan dan saya akan tanya tentang Kristus. Boleh ya teman-teman Muslim ya? Ini sudah penuh ini, udah penuh. Udah penuh permintaan, tapi ternyata Muslim. Kan aneh, 20 juta untuk Kristen, tapi yang minta permintaan Muslim. Mau ngapain di atas teman? Kira-kira antum mau ngapain? Mau jadi narasumber? Atau apa ini? Ya nanti aja teman-teman Muslimku, nanti aja. Kalau cuma mau komunikasi dengan Bang Suma, nomor Excel Bang Suma kan ada tuh ya. 08 lupa 081 99 plus 00 227. Nah tuh dia. Yang mau komunikasi, mau kenalan, silakan ke nomor WA saya. Itu nomor saya langsung. Hari ini saya ingin saudara-saudara yang Kristen yang naik untuk membuktikan bahwa yang mereka sebut Yesus Kristus, Tuhan bersama kita dan seterusnya, itu betul bukan Yesus Kristus yang palsu, yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 24 nomor 24. Karena penyesat muncul bergelar Kristus. Silakan kita nekat lagi ya. Saya nganggap teman-teman yang minta permintaan ini adalah semuanya non Muslim. Bismillah. Kok turun? Berarti antum Muslim. Nyamar-nyamar non-Muslim. Mirip-mirip Paulus kepada orang Yahudi, nyamar Yahudi. Pada yang penganut Taurat, ngaku nganut Taurat, padahal enggak. Oke, saudara Kavin dari sekte mana? Masak apa? Masak kambing dengan pantat panci. Ibu Kavin dari sekte mana, Ibu? Apa? Ibu Kavin dari sekte mana? Jangan marah dulu. Ibu Kavin dari mana? Sekte mana, Ibu? Ibu Kavin dari sekte mana?
Jam apa? Ibu dari sekte mana, Ibu? Ibu? Bu? Ibu? Ah, payah ini. Kotor kumpul ini besar. Nggak usah, dibawa aja. Ibu bawa ketek, belum mandi 4 hari. Turun. Ibu turun aja. Kita naikkan lagi. Teman-teman kita cari ya. Halo teman-teman, saudara Azi dari sekte mana? Saudara S2 dari sekte mana, Bang? Waduh, dari sekte bisu ini. Baik, saya turunkan ya. Belajar dulu di gereja, Bang, sama pendeta baru kesini. Jangan cuma naik diam. Ya Bang ya. Saudara Asi, dari sekte mana Bang? Oh kodong. Ngapa na diam-diam Ki? Ditanya itu bicara Ki Kalau Islam Ki, jangan Ki dulu minta permintaan naik. Karena naik Ki di atas, ku bilang Ki itu oteng. Jangan makin naik, kamase. Yang saya naikkan cuman Kristen ya. Teman-teman yang minta permintaan, saya anggap Anda ini juga non-muslim. EGP, siapa suruh naik? Kan Iya, saudara John dari sekte mana? Novi dari sekte mana? Waduh. 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 Ada moderator di bawah ya, kok bisa naik orang-orang ini? Siapa sih moderatornya? Naik aja sekalian. Yang moderator di bawah naik, naik. Yuk, yuk, naik yuk. Temani Bang Suma di atas yuk. Biar yang oten kita naikkan. Silakan yuk, Dek. Adek siapa Dek? Di bawah Dek. Dek, adek. Soalnya permintaan ini sudah 4 juta lebih nih kurang lebih. Cebi bisa nggak? Moderator nggak? Lagi ada waktu nggak Dek? Bisa naik nggak? WA saya dong. Oke. Halo, dari sekte mana, saudara? Dari Kristen dong Bang. Iya, Mana sekte lagi? mana? Iya, sektenya maksudnya saudara. Oh sekte Iya, Protestan. Protestan. Iya, baik. Iya. Itu ada tappingan saya itu. Allah berkuasa tapi tak mampu selamatkan Muhammad. Gimana gitu Bang pendapatnya? Tema kita terkait dengan terkait dengan 20 juta. Iya, tema kita itu Bang. Oh, kirain boleh bertanya tentang Enggak, berkuasa tapi tak mampu selamatkan Muhammad. Ini Karena selama temanya. ini saya tidak pernah mendapat jawaban dari Islam lain. Ini Mungkin daripada Anda mungkin. Ini temanya terkait dengan jadi semua Kristus Islam nggak bisa palsu. menjawab ya. Nggak apa-apa kalau semua Islam nggak bisa Iya, menjawab. anggap saja gitu, anggap Saya saja. turun aja ya. Iya, Soalnya saya nggak dapat jawaban. silakan. Ya. Tidak dapat jawab saudara-saudara. Iya, silakan ke gereja colok pantat pendeta, Pak. Di sana mungkin Anda bisa dapat jawaban. Karena tema kita tidak terkait Di dengan sembako itu. nggak berkuasa gimana sih? Makanya kalau yang Silakan sembah aja, silakan ke gereja, cari pantat pendeta, colok baik-baik, jangan sampai salah tusuk, kasihan pahanya lecet. Ada lagi yang lain? Silakan. Moderator saya kok nggak ada sih ya? Naiklah sudah. Oke. Dinda Cebi naik ke atas. Nanti ku siapkan kemudian tempat.
untuk jadi moderator. Hah, Assalamualaikum. kok bisa langsung naik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Ya, nah, ini- dinaikin. Oh, berarti di bawah ada moderator deh. Siapa yang jadi moderator? Ini banyak Tak banget tahu. kan. Aku jadi moderator dulu makanya. Tunggu. Caranya gimana ini? Tunggu ya. Tunggu, sabar. Sabaruding. Yang muslim tolong di cancel ya sebelum aku kick satu-satu ya. Mohon maaf, ini waktunya untuk diskusi. Jadi jangan bikin room ini jadi salah tujuan. Nanti ngobrol-ngobrol nggak jelas aja. Betul. Oke, udah bisa ya. Akhirnya aku bisa duduk santai. Hai, mantap. Silakan dinaikkan. Yang naik itu kita anggap non muslim ya. Saudara Beta dari sekte mana? Dibuka ini bang, mic-nya bang. Halo? Halo? Beta. Silakan saudara Beta, suara saya kedengaran nggak dek? Cip. Nggak Ada. Ada. Terus tamu kita ini kenapa dia sariawan kah? Bibir Iya, ini pecah-pecah, salah panas pencet, dalam. pencet aja. Teman-teman nih yang tap-tap layar jangan sampai kepleset ya jarinya ya. Jadi kalau kalian mencet tanda plus itu di komal itu, jadi kalian tuh request. Ya ini mungkin kebanyakan orang itu tap-tap layarnya saking semangatnya jadi kepleset, jadi request. Oh gitu. Jadi ini untuk nama-nama yang Islamable banget aku cancel ya. Mohon maaf ya. Siap. Dek, nanti kalau saya sudah ini teman-teman yang 2000 ini tolong di-follow dong akun sahabat Bang Suma ini. Habis itu saya turunkan, saya naikkan yang Bang Suma 18. Kalau sudah sampai 3K yang nonton. Karena ini hari terakhir kan sayembara 20 juta ini. Kalau teman-teman Kristen mampu membuktikan bahwa sembahan mereka selama 2000 tahun ini benar adalah anak Maria dan bukan Kristus palsu, kita kasih 20 juta. Ya. Oke, teman-teman silakan di follow akun saya, sahabat Bang Suma 01 ini. Saudara panitia surga, dari sekte mana Bang? Halo? Alamak, masih tidur kali ya? Tidur. Matiin romopi. Nah itu jangan langsung kesurupan lah. Nah kita duduk santai aja dulu. Cerita dari mana, dari sekte mana. Ini malah langsung kesurupan. Mulai macet. Ya, selamat pagi menjelang malam, saudara Jasani. Dari sekte mana, Bang? Assalamualaikum Bang, salah pencet ini. Tep layar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Turun ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Silakan yang lain. Teman-teman muslim yang sekiranya minta permintaan ditahan dulu ya. Teman-teman yang muslim yang merasa request tolong di cancel ya. Tolong dicek lagi kalian request apa enggak yang merasa muslim. Selamat pagi Ibu Rosita, dari sekte mana Ibu? Dari sekte mana Ibu Rosita? Ibu Rosita dari sekte mana Bu?
Allah susahnya. Mana nih yang lain? Dinda Cebu udah bisa naikkan kan? Bisa, ini baru milih-milih nih. Sambil cancel-cancel yang namanya muslim banget. Oke, sip. Ada pertanyaan chat dari YouTube. Bang Suma, saya mau bertanya, di saat kita lagi berkendara lalu disalib dari belakang, apakah kita jadi murtad? Pertanyaannya bagus ini. Bang Suma, kalau kita lagi berkendara terus disalib dari belakang, apakah kita jadi murtad? Hah? Bagus pertanyaannya ini. Saya juga bingung jawabnya. Disalib dari belakang, tergantung. Kalau salibnya dari kiri, mungkin. Tapi kalau dari kanan, enggak lah. Paling dia yang ketabrak mobil dari depan. Heboh juga pertanyaannya ya. Ada-ada aja teman kita ini, kreatif. Thank you anak Kaltim, thank you. Anda luar biasa. Membuat satu TikTok ini ketawa semua dibuatnya. Oke saudara, selamatkan siang, Berasa, apa kabar? Dari sekte mana? Diam lagi. Apa kesaran kali tema kita? Enggak kan ya? Nah, kok cuman diam aja sih? Ngobrol lah, ngobrol. Yang oten silakan nulis oten ya, biar kita naikkan. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Iya, dari sekte mana saudara Suset? Saya dari agama Katolik ya. Katolik bang ya. Oke bang, pertanyaan kita itu menarik sekali bang. Apakah yang disembah oleh Katolik kurang lebih 2000 tahun ini itu betul anak Maria atau Kristus palsu bang? Kristus itu bagi kamu apa? Kristus itu adalah orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Nah pertanyaan saya kan, bukan, pertanyaan saya itu Kristus itu bagi kamu apa? Kristus itu ya kembalikan kepada arti Kristus atau Mesias bagi Yahudi. Kan bagi Yahudi yang ada Kristusnya itu, bukan Islam atau Kristen. Jadi Kristus atau Mesias bagi Yahudi adalah orang pilihan Tuhan yang kemudian diutus sebagai nabi dan rasul sebagai raja bagi Bani Israel. Gak usah dibahas itu bang, itu pelajaran anak TK. Sekarang yang kita bahas, apakah selama 2000 tahun Katolik menyembah Kristus anak Maria atau Kristus palsu? Itu loh. Oh, Iya. ya kita dari, kalau yang saya pahami dan saya ada, Iya. Yesus itu Kristus dan anak Bunda Maria karena ada tertulis di situ. Berarti Anda menyembah anak orang gitu maksudnya? Gimana? Berarti saudara selama ini menyembah anak manusia, anak orang? Ya, Benar nggak itu bang dalam pandangan akal sehat menyembah manusia? gini bang, Iya, gimana? kita
Gini bang ya, kalau abang apa ya, karena otak kita kan kecil ya. Iya, jangan dibuat kecil lagi bang. Kalau udah kecil jangan semakin dihilangkan otaknya. Benar, jadi Tuhan itu, Yesus itu nggak bisa, tidak bisa. Saya bilang bukan kalau masih anak Maria bang bisa, karena dia manusia. Kecuali Yesus Kristus yang palsu itu nggak bisa dikorek dia, karena dia makhluk roh. Tapi kalau anak Maria bisa. Dia menjadi manusia supaya dia bisa dekat dengan manusia. Iya, itu maksudnya kalau Yesus kan jadi manusia. Ada nggak? Maaf bang, gini maksud saya. Kalau umpamanya ada nggak manusia yang bisa lihat Tuhan secara langsung? Menurut Yesus tak ada. Termasuk Yesus tidak bisa melihat Tuhan. Menurut Yesus tidak ada. Di mana ada tertulis menurut Yesus dia tidak mampu melihat Tuhan? Nomor 37. Tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Begitu juga di dalam Keluaran 20 nomor 33. Siapa yang mengatakan? Yesus sendiri mengatakan kan, Yohanes 5. Di Keluaran tadi dia siapa yang mengatakan? Itu Tuhan yang mengatakan itu. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan bisa hidup, pasti mati. Nah, Yesus kan terbatas kan, terbatas manusia itu. Iya, memang betul terbatas. Ya, jadi anak Maria juga terbatas. Iya. Nah, berarti yang Anda sembah terbatas nggak? Terbatas. Terus? Berarti Anda menyembah Tuhan yang tidak maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa loh bang. Nah, tadi Anda mengatakan terbatas. Mana ini? Yang mana yang betul? Berarti Anda menuhankan manusia yang terbatas. Betul? Betul. Nah, bagus. Nah, saya menurut pandangan saudara, benar nggak manusia yang menyembah kepada makhluk yang terbatas? Benar nggak? Anda pahami Tritunggal tidak? Anda jangan menggiring. Kenapa lari ke situ? Kalau Anda kemudian mengambil Tritunggal, berarti Anda mengambil dua-duanya nih. Yesus yang manusia dan Yesus yang palsu. Anda gabungkan menjadi satu sehingga muncul Tritunggal. Itu kan maksud Anda? Yesus yang manusia adalah juga Yesus yang bukan manusia. Anda menggabungkan antara Yesus asli dengan yang palsu. Tidak bang, gini bang. Yang pertama diciptakan oleh Tuhan apa? Saya tanya. Yang pertama diciptakan alam semesta ini. Apa yang diciptakan? Pada hari pertama Tuhan menciptakan apa? Saya tanya. Alam semesta, tata surya yang dicipta awal mula oleh pencipta langit dan bumi. Apa yang diciptakan? Kan ada itu loh bang. Apa namanya, tanah atau binatang atau apa? Yang pertama apa yang diciptakan? Saya tanya. Kalau itu saya tidak sampai ke sana bang. Pemahaman saya tidak sampai ke situ. Jadi gini, kalau dalam hubungannya dengan tema kita kira-kira apa itu ya? Kita kalau yang dalam sedang yang saya paham. Iya, yang kita sedang bahas ini abang. Apakah yang Anda sembah itu anak Maria atau Kristus palsu? Kristus palsu itu tidak ada dalam agama kami bang. Tapi kalau Maria ada. Matius 24 nomor 24, nasihat Yesus kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Anda muncul belakangan, Katolik itu muncul belakangan. Setelah Yesus tak ada, baru muncul Katolik. Melantik sosok sembahan bernama Yesus Kristus. Sementara Yesus anak Maria meminta kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Itu kata Yesus.
Berarti ada Kristus palsu. Anda inilah Kristus palsu. Itu Oh, nggak maksud bisa. daripada Yesus. Nggak bisa. Kristus palsu itu, Kristus Seperti palsu Anda itu. beginilah. Oh, jangan Palsu. gitu, Kenapa? jangan gitu. Salah benar dan salah itu ada pengadilannya. Bukan Kristus di sini. palsu. Ada apa? Menurut Yesus, Kristus palsu itu sesaman dengan Yesus abad pertama. Jangan lari ke saya, masa abad ke-20 lebih. Ada-ada aja bang ini. Jadi Kalau bicara Yesus, tentang abad kan sering dibahas oleh Edis itu. Kalau masalah abad kan sering dibahas oleh Edis itu tentang oh, jadi Muhammad, curhat. tentang gimana. Yesus berbicara kepada muridnya abad pertama agar waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada mereka. Kok larinya ke abad 20 bang? Kan tidak Ya nyambung. seperti ini bahasanya, seperti Anda inilah Kristus palsu. Itu Kok saya maksud jadi dari- Kristus? Ada-ada aja lah bangku ini. Mana ada aku Itu Kristus? dikatakan oleh Yesus itu begini loh bang. Hati-hati dengan domba yang berbuk. Ya serigala yang itu, berbulu andalah domba, itu, gitu loh. andalah itu. Karena anda bukan domba. Domba itu hanya Bani Yakub. Tidak ngaku-ngaku pengikut Yesus. Berarti anda Gimana? pengikut Yesus. Gimana? Ada datanya kami bukan Bani Yakub. Coba Anda buktikan. Nah, buktikan kalau anda Bani Yakub. Anda dari suku mana? Kami dari suku mana? Iya. Itu perorangan. Kita kan ada 12 suku, Bang. Iya, anda dari suku mana? Kalau itu ya istilahnya jauh lah, Bang. Ya makanya jangan nyamar-nyamar, jangan anda nyamar-nyamar sebagai suku ya Bani Yakub. Kalau anda bukan Bani Yakub, jangan kayak Paulus. Paulus itu mengaku bang, Paulus itu mengaku dalam Galatia 1 nomor 15, dia diutus sebagai rasul kepada non-Yahudi, non-Yakub. Jangan pula anda ngaku sebagai Bani Yakub, jangan. Itu memalukan Kristen lain. Jadi menurut abang saya ini dari mana? Dari mana? Menurut anda? Anda Anda serigala. kan lebih tahu saya daripada Anda serigala, saya Anda bukan Bani Yakub. Pasti itu. Nah, berarti kan Anda lebih tahu saya lahir dari mana kan gitu. Ya Nah, seperti itu lah. karena mustahile kemudian Bani Yakub menyembah kepada Yesus Kristus. Karena kenapa Bani Israel itu sudah diajarkan Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Udah diajarin mereka. Di mana dibilang Tuhan itu bukan anak manusia? Coba tunjukkan sama saya. Bilangan 23 nomor 19. Apa dikatakan? Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan? Hah? Bilangan berapa? 2 Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Gitu saudara Suset. Jadi mustahile Bani Israel menyembah Yesus Kristus. Nah Yesus Kristus ini ada yang asli, ada yang palsu. Yang asli itu adalah Nabi, Rasul untuk Bani Israel. Yang palsu ini yang menyesatkan orang ini, yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Pengikutnya, penyembahnya pasti melantiknya menjadi Tuhan, menyamai Tuhan. Gitu. Bang, iya ayatnya mana bilangan mana tadi bang? Nggak jelas tadi bang. Ayat Bilangan apa tadi, Bang? 23 nomor 19 kawan. Dinda Jebi, akulah Bang Soma. Ya, ada abang ini jangan sembarangan loh. Bilangan 23 Pelan-pelan nomor makanya, 19.
Cebi, akulah Bang Suma. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh makhluk menjadi fansku. Efek hari terakhir puasa ini. Nih, maaf. Saya lama ya, maaf ya. Saya baca Iya. itu bukan di situ saja, harus ke atasnya. Itu dikatakan untuk kepada siapa? Itu kepada Balak. Iya. Nah, di situ dikatakan Tuhan itu manusia atau bukan? Sekarang pertanyaannya begini, Balak itu bani mana? Tidak ada cerita pencipta langit dan bumi menyatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus ini manusia dan anak manusia. Jadi kalau nyanyian Daud, bagaimana lagi itu Anda katakan? Saya katakan kepada Nyanyian Daud itu banyak, yang mana? yang digenapi oleh Yesus. Itu bagaimana lagi itu saya tanya? Yang mana nyanyian Daud, yang mana yang digenapi oleh Yesus? Yesus itu, saudara, dia manusia. Yesus mengajarkan dirinya manusia, datang ke dunia 2 kali cuman, dan sebagai manusia yang bolak-balik datang kepada manusia ngaku Yesus, itulah yang palsu. Makanya 2000 tahun ini saudara-saudara menyembah Tuhan kan katanya. Berarti bukan Yesus yang kalian sembah, tetapi makhluk yang ingin menyamai Tuhan, yang membawa-bawa nama Yesus Kristus. Akulah Yesus yang kau aniaya, pergilah ke... Iya itu. Oh, itu menurut Anda? Itu menurut Yesus, karena Yesus berkata di dalam Matius 12, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berkata dan berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus pun berkata, Yohanes 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus bukan pembohong kan? Maka ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba Bani Israel, lalu ada yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan dia. Oh, itu bisa lagi. Oh iya, kan Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku. Penyesat itu datang memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Di 4 nomor 5. Sedangkan Katolik ini muncul tidak seirama, tidak sezaman dengan Yesus. Gini Bang, Iya. Maaf, Bang ya. Gini Bang, ketika muridnya mendengar ada yang bisa menyembuhkan orang sakit, iya, orang lain, muridnya bertanya kepada Yesus kan, orang itu bisa menyembuhkan dan bertanya kan, Iya. jadi nah artinya kan Yesus merangkup itu teman kan gitu. Begini saudara, Tuhan mengutus Yesus sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah Madi Israel dengan berbagai macam mukjizat yang dia punya. Tapi coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan, Tuhan yang melakukan mukjizat itu melalui, tapi melalui Yesus. Begitu juga pengakuan Yesus dalam kesaksiannya
di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Sedangkan yang datang kepada kalian, itu dia sendiri yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus. Oh, itu bukan Yesus. Iya, itu bukan anak Maria, itu Yesus lain yang kalian sembah itu. Kalau itu bang, ya, kalau itu urusan Tuhan, Anda itu bukan urusan manusia, Anda paham? Alamak, ya sudahlah. Ya kalau jelas begitu. lah, Bang. Karena gini bang, apa namanya? Saya sudah bilang dari tadi, otak kita ini kecil, kan gitu. Otak ini Kan kecil, gitu. Anda justru bilang Kristus palsu. Anda bilang tadi Kristus kan ada dalilnya. Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Kalau masalah dalil bang, dari perjanjian lama, itu bertentangan semua bang. Perjanjian lama, perjanjian baru itu bertentangan bang. Kok bisa kayak gitu? Bertentangan karena bagaimana upaya-upaya orang Kristen dari dulu untuk menyatukan misi berdasarkan perjanjian lama. Silakan. Ketika Yesus hendak dilempari oleh batu, karena apa? Yesus mengatakan, mengapa kamu melempar saya? Karena saya mengatakan saya Allah. Padahal ditulis di perjanjian lama kan. Kita adalah anak-anak Allah. Salah. Iya, makanya Yesus klarifikasi di Yohanes 10 itu nomor 34, 35, 36. Yesus klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, kata Yesus, siapapun yang diserahi, berarti saya ini adalah tugas menyampaikan firman, maka saya mengaku Allah. Kenapa kalian marah? Jadi Allah dengan Tuhan kan beda. Tuhan dengan Allah itu memang beda. Allah itu cuma satu, Tuhan itu banyak. Sembahan-sembahan manusia itu banyak. Menurut abang Tuhan banyak. Menurut kami Tuhan itu satu. Nah, Karena yang mana dikatakan yang satu itu? Yang mana Tuhan? Tuhan yang satu itu yang mana? Ya, yang berjumpa dengan Musa. Yesus masuk nggak? Sudah dalam Tritunggal. Nah itu katanya satu, tapi tiga. Di mana cerita? Loh, kalau satu kenapa tiga? Kenapa tiga kalau satu? Saya tanya sama Anda, lilin, bayangkan Anda lilin. Apa? Lilin itu terdiri dari apa? Batang, sumbu, dan api. Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Sekarang apakah api sama dengan benang, sumbu? Sama nggak? Biar Anda paham Tritunggal itu. Sekarang saya tanya, ketika Anda membawa lilin, api dengan sumbunya sama nggak? Pasti berbeda-beda tuh. Ya berbeda. Katanya Tuhan satu, kok beda? Kalau Tuhan itu satu, berarti tidak ada yang berbeda. Tuhan itu ya itu juga, api itu ya sumbu itu juga. Sekarang faktanya sumbu bukan api, api bukan sumbu. Tadi supaya itu dikatakan terang, bagaimana? Coba jawab. Kenapa larinya ke sana? Biar Anda paham Tritunggal itu apa. Lah Tritunggal itu kan buatan gereja, bukan firman Tuhan. Tritunggal itu akal-akalan manusia yang sedang melantik Yesus Kristus yang manusia menjadi Tuhan. Kenapa Yesus yang manusia dijadikan sebagai Tuhan? Karena telah datang Yesus Kristus yang palsu menyatakan dirinya berkuasa, sehingga Yesus yang manusia yang nyata tidak berkuasa dijadikan dua konsep pribadi yang kemudian dikatakan satu hakikat. Ini loh bang, Anda bicara tentang, Anda mengetahui itu mengakal-ngakali itu. Lah iya pastilah, pasti itu akal-akalan. Apa? Lah kalau bukan menurut saya, mana dalilnya Tuhan itu Tritunggal? Rahang pindah ke kanan, rahang kiri. Mana dalil? Mana dalil tentang Tritunggal? Mana? Ada? Tidak ada bang. Ya tidak ada, berarti akal-akalan. Oh, akal. Lagi ke surga. Nah, oke, Yesus naik ke surga, yang turun siapa? Roh
Kudus. Yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos di padang gurun siapa? Suara Tuhan. Iya, siapa? Tuhan. Iya, siapa itu? Itu Ya Tuhan, ya mau gimana saya jawab? Iya, siapa? Nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Sebut aja siapa yang datang kepada Paulus. Kalau menurut saya lebih jelasnya itu siapa? Pencipta alam semesta, Tuhan. Paham? Mama, kenapa begitu kali? Namanya Tuhan, Anda paham? Hal unabbiukum ala man tanassalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Turunnya setan itu hanya kepada pendusta. Anda sedang berdusta hari ini. Ketika saya tanya siapa yang datang kepada Paulus? Tuhan, pencipta. Iya. Padahal di situ jelas-jelas, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Berarti yang turun kepada Paulus siapa? Yesus. Setelah naik Yesus ke langit, yang turun siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Tuhan. Yesus. Alamak. Berarti yang datang kepada Paulus ini palsu. Karena menurut Yesus, yang datang setelahku adalah Roh Kudus. Bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Alamak. Jadi gini bang, abang itu gini. Apa itu? Kalau menurut saya, Kenapa? abang terlalu kentang. keras. Dia tidak mau mendengarkan gitu. Bukan, saya nggak mau mendengarkan. Saya sedang menerapi saudara yang dalam keadaan pengaruh iblis. Tersesat ente ini. Anda dengan mulut Anda, sabar. Anda mengatakan Yesus harus pergi. Sebab kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Ternyata yang turun adalah Roh Kudus. Tapi yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, alias tetapi Yesus. Gini bang ya. Saya dari tadi gini loh, saya tetap tidak menghakimi. Saya juga tidak menghakimi. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Abang bilang akal-akalan, abang bilang iblis. Oh iya, bilang nggak ada dalil. Nggak ada dalil itu akal-akalan. Anda itu bisa, maaf kasih saya bicara bang, Anda langsung bisa menghukum. Karena sudah 2000 tahun loh. Bukan baru dibuat tadi pagi loh. 2000 tahun. Gini loh bang. Gimana saudara? Nah, maksud saya itu sebetulnya dan akan datang pengadilan terakhir. Betul. Yang datang Yesus. Yang datang siapa bang? Yesus. Yesus kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa disangkut pautkan itu Yesus dengan Isa? Loh, di dalam Al-Quran yang datang setelah kiamat menjelang itu adalah Nabi Isa. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Penjelasan itu kitab suci kami. Sementara di dalam Matius 24, Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku kalau aku yang datang adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku." Berarti kalau ada orang berkata, "Ada Yesus di sini, ada Yesus di sana," jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, maka dibarengi dengan tanda-tanda tersebut. Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 13, nomor 23, nomor 24, 25, 26, 27, 28, 29, nomor 30. Lengkap di situ diterangkan oleh Yesus. Pas kan berarti Kristus itu mengatakan itu bukan Kristus palsu toh? Sudah dikatakan kan? Yesus mengatakan kalau Kristus palsu yang datang tidak dibarengi dengan langit menjadi gemuruh, langit menjadi guncang. Itu tanda-tanda kalau seperti itu. Yesus kan yang asli. Yesus yang asli kalau datang. Pergilah ke Jadi kalau orang sebagai itu siapa itu? Itu siapa yang datang itu? Pada hari itulah kan dikatakan begitu ketika Yesus naik kan? Kata Yesus ketika ditanya, "Apa tanda-tanda kedatanganmu, wahai Yesus?" "Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan." Itu kalau aku yang datang. Tapi kalau bukan aku yang... Gimana? Dan saya pada saat itu dikatakan begitu. Saya tanya. Kenapa? Dia bilang begitu ketika sudah disalib belum? Saya tanya sama Anda. Belum disalib. Itu belum disalib itu. Itu belum disalib. Udah ngomong yes. Itu. Nah sekarang pertanyaan saya, tahun berapa kemudian ada makhluk mengaku Yesus kepada Paulus? Tahun berapa?
Gimana Pak? Tahun berapa Paulus menerima pemberitaan dari suara akulah Yesus yang kau aniaya? Itu tahun berapa? Nggak tahu saya Pak. Tahun 52. Nggak tahu saya Pak. Nah, Yesus berkata, tanda-tanda kedatanganku adalah Matius 24 nomor 3, Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30. Tanda-tanda kedatanganku camkan wahai muridku. Camkan, kata Yesus ketika Yesus berdiskusi di Bukit Zaitun dengan muridnya. Ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu untuk yang kedua kali ke bumi ini? Kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan kabur dari bangsuma karena tak sanggup kemudian mendengarkan kebenaran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yuqassirun. 20 juta masih aman, belum tersentuh oleh penyembah-penyembah Kristus. Saya kira begitu. Dinda Cep, Ya, apakah masih ada teman kita? tadi ada yang namanya Sarini yang mau naik, katanya Oten, silahkan request ya Pak Sarini. Teman-teman yang muslim yang merasa request, ya tolong di cancel. Atau tanpa sadar request, tolong dicek lagi, kalian request apa enggak. Ya, tolong jangan persulit kami. Ya, teman-teman sekalian, informasi film Doti itu nanti tayang. Informasi kemarin diinfokan ke saya itu kisaran tanggal 20-an ya. Jadi teman-teman yang ingin menonton silakan ajak keluarga ke bioskop-bioskop terdekat di kota-kota Anda. Di situ Bang Suma juga main sebagai pembawa kabel. Terima kasih. Mantap, Bah. Pemain film sekarang. Selamat Dari siang dulu Pak kok. Joseph. Iya, silakan. Dinda Cep, boleh nggak saya izin sejenak 10 menit ibadah? Oh iya dong, ya kita waktunya sama. Habis Bang Zuma gantian aku nanti. Oke, silakan dimainkan aja dulu, ditanya-tanya teman-teman kita. Tapi kalau mereka menghujat, langsung aja diturunin ya. Kalau ada onte naik, sampaikan pesan Bang Suma untuk siapkan kemudian dalil-dalil pembuktian bahwa yang mereka sembah itu anak Maria, bukan Yesus palsu. 2000 tahun loh mereka ini dera oleh itu. 2000 tahun. Mudah-mudahan dengan hadirnya API Apologet Islam Indonesia, kita berharap teman-teman kita yang selama ini tidak tahu materi-materi seperti ini, tidak pernah diajarkan di tempat ibadah mereka, itu bisa terbuka hatinya sehingga cahaya ilahi masuk menembus ke relung hati paling dalam sehingga mereka mendapatkan hidayah. Demikian. Silakan Dinda, saya 10 menit ibadah ya. Assalamualaikum. Teman-teman sekali lagi ya, kalau udah diingetin yang muslim tolong jangan request dulu. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang Kristen untuk naik.